Uang 7.200 triliun itu nggak usah dicetak di peruri. Cukup ketik angka di rekening bank pemerintah. Proses ini cuma butuh waktu kurang dari 1 jam. Setelah uang digital masuk ke rekening bank pemerintah, langkah keempat, uangnya digunakan buat bayar utang 6.000 triliun plus margin misalnya 20%. Maka lunaslah utang dalam waktu sehari. Si pemberi utang juga ini adalah hal yang biasa di pasar modal. Namanya buyback at premium. Bahasa awamnya bayar utang plus cuan sekian persen. Nggak ada yang dirugikan. Pasti ada bantahan dari penguja utang. Itu terbitkan uang baru 7.200 triliun, nanti inflasi seperti di Zimbabwe. Itu adalah bantahan bodoh. Orang duitnya ditransfer ke luar negeri, udah pasti nggak akan inflasi di sini. Inflasinya justru di negara-negara pemberi utang. Biarin aja. Chicken stir. Don't look like I give a damn. Kita lanjutkan. Setelah utang 6.000 triliun dibayar, pemerintah jadi punya utang pada BI 7.200 triliun. Dan di buku BI tercatat ada penambahan uang dalam peredaran 7.200 triliun. Padahal duitnya udah nggak ada di Indonesia, udah ditransfer ke luar negeri buat bayar utang. Disinilah peran aktor kita yang ketiga, DPR. Presiden dan DPR tinggal hapus utang pemerintah pada BI 7.200 triliun. Sekaligus hapus buku uang dalam peredaran 7.200 triliun itu karena memang duitnya nggak pernah beredar di Indonesia. Kesimpulannya, every happy karena dapat cuan. Pemerintah happy nggak usah pusing nambah utang tiap tahun buat bayar bunga utang. Penyebab defisit anggaran yang sesungguhnya, pemborosan anggaran terbesar yang paling rutin adalah bayar bunga utang siluman ini. Kalau negara nggak harus bayar bunga utang 377 triliun tiap tahun, maka tiap tahun Pak Jokowi bisa bikin 6 proyek kereta api cepat tanpa utang pada asing. Mau pindah ibu kota juga bisa kita lakukan dalam 2 tahun tanpa utang. Penting rakyat happy karena tidak dibebani pajak tinggi buat bayar bunga utang. Merdeka dari kebohongan utang siluman, merdeka dari perbudakan global. Apakah beli dolar 7.200 triliun itu nggak depresiasi? Ini baru pertanyaan yang benar. Pasti depresiasi kalau beli dolarnya lama. Makanya beli dolarnya harus dilakukan dalam sehari. Jadi bayar utang ini bukan bisa dilakukan dalam sehari, tapi harus dilakukan dalam sehari. Karena kalau beli dolarnya lebih dari 2 hari, rupiahnya keburu disikat spekulan. Ibarat perang gerilya, jangan diumumkan dong. Diam-diam aja. Seperti Amerika dulu bikin proyek bom atom di tengah kota, kawasan elit Manhattan, New York. Orang pura-pura nggak tahu aja, jangan gembar-gembor. Kita butuh aksi nyata, bukan polemik. Dan beli dolarnya sebenarnya nggak usah 7.200 triliun. BI itu simpanan dolarnya ada 2.200 triliun lebih. Tuker aja, duit dolar yang sekarang dimiliki BI buat bayar utang. Duit 2.200 triliun yang tadi dikasih ke BI. Nggak perlu beli dolar 2.200 triliun. Itu baru simpanan BI, belum simpanan bank-bank lain di Indonesia, juga simpanan pemerintah dalam dolar. Katanya Pak Jokowi punya data simpanan uang kita 11.000 triliun terbanyak di luar negeri. Pasti dalam falas. Tuker aja dengan sisa 5.000 triliun, selesai. Nggak perlu beli dolar, nggak ada depresiasi. Cara Wall Street ini ada beberapa model. Ada juga model yang lain, duitnya langsung dolar, jadi nggak usah beli dolar lagi. Dan nggak lewat BI, tapi lewat bank-bank komersial biasa. Pada episode 33 mendatang, kami akan sampaikan cara menggandakan dolar Anda 25 kali lipat lewat bank-bank komersial biasa di Indonesia. Jadi misalnya Bu Menkeu pengen ngutang 342 triliun, dengan cara ini, itu duit dalam dolar bisa kita gandakan lewat bank-bank komersial di Indonesia 25 kali lipat, jadi 8.550 triliun dalam dolar. Yang 7.200 triliun buat bayar utang 6.000 triliun plus margin. Gak usah beli dolar lagi. Yang 342 triliun juga dalam dolar buat balikin utang yang terakhir. Masih sisa 1.000 triliun lebih buat biayai pembangunan dalam dolar. Presiden gak usah pusing soal defisit APBN. Ini semua legal, sesuai undang-undang dan peraturan BI. Semua bisa dilakukan kalau ada political will. Rakyat Indonesia akan sejahtera kalau elit lokalnya punya political will.
Kapan itu terjadi? Tergantung seberapa keras Anda berusaha. Ini bukan video hiburan, cuma pengetahuan buat memuaskan kepo doang, tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau rakyat dan para wakilnya diam saja, takut pada setan, Tuhan pun tak akan menolong Anda. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang bisa dilakukan. Sebarkan informasi ini ke semua orang. Kalaupun misalnya rezim yang sekarang nggak punya political will, simpan video-video ini, tunjukkan pada pemerintah dan wakil rakyat periode mendatang agar punya political will untuk membebaskan rakyat dari perbudakan global. Yang penting kita sudah berjuang, berbuat sesuatu, meski dengan menyebarkan informasi. Jangan pikirkan berhasil atau tidak, sebab apa yang kita lakukan dalam hidup bergema dalam keabadian. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti.